Barcelona boleh berbangga karena berhasil menemukan pemain berbakat sekaliber Lionel Messi, melahirkan Andres Iniesta hingga Xavi. Namun perlu disadari bahwa Barcelona tidak sendirian. Di balik gemerlap klub-klub besar, ada tempat-tempat kecil yang diam-diam menanam benih bintang, lalu melepaskannya ke langit dunia sepak bola. Mereka tak punya stadion megah, tak selalu masuk sorotan utama media, dan kadang harus puas berjuang di kasta bawah. Tapi justru disitulah magisnya lahir. Di tengah keterbatasan, mereka menemukan talenta mentah yang belum tersentuh ego atau sorotan kamera. Mereka membentuknya dengan tangan, dengan hati, dengan filosofi yang sederhana namun dalam. Bahwa kerja keras dan ketekunan bisa lebih bersinar dari sekadar label harga. Sepak bola bukan hanya tentang siapa yang juara, tapi siapa yang memberi harapan. Dan dari klub-klub kecil itulah harapan seringkali tumbuh paling jujur. Masih banyak cerita menunggu untuk kita gali. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Di balik nama-nama besar klub sepak bola, ada kisah lain yang tak kalah menggetarkan. Sebuah cerita tentang awal mula, tentang tempat-tempat sederhana yang menjadi titik tolak para legenda. Kisah tentang lahirnya bintang tidak hanya milik klub-klub raksasa. Di tempat yang jauh dari sorotan, klub-klub kecil diam-diam merawat mimpi, membentuk masa depan, dan mencetak nama-nama besar yang kelak mengubah sejarah permainan ini. Klub-klub kecil ini seringkali luput dari perhatian. Namun di balik layar kompetisi dan sorotan media, merekalah yang menjadi pondasi awal dari lahirnya para bintang dunia. Klub kecil bukan sekadar tempat singgah, mereka adalah ruang tumbuh bagi mimpi-mimpi yang masih mentah, tempat di mana nilai disiplin, kerja keras, dan kecintaan terhadap permainan diajarkan sejak dini. Mereka berperan penting dalam menyaring, membentuk, dan memperkenalkan talenta kepada dunia. Dengan sumber daya terbatas, klub-klub ini justru menciptakan sistem pembinaan yang lebih personal dan penuh ketulusan. Tanpa tekanan pasar dan ekspektasi juara, mereka mampu memberi ruang bagi pemain muda untuk berkembang secara utuh, bukan hanya sebagai atlet, tetapi juga sebagai manusia. Proses ini menghasilkan karakter kuat, kedewasaan bermain, dan loyalitas, 3 hal yang menjadi bekal penting di level kompetisi yang lebih tinggi. Banyak pemain besar yang mengawali karirnya bukan dari akademi elit, melainkan dari lapangan sederhana milik klub yang namanya mungkin tak pernah kita sebut dalam percakapan sehari-hari. Mengabaikan peran klub kecil dalam ekosistem sepak bola global adalah sebuah kekeliruan. Justru dari tempat-tempat inilah sepak bola menjaga jiwanya yang paling murni. Mereka bukan pencari keuntungan, melainkan penjaga warisan. Dan di setiap langkah pemain yang kini merumput di stadion-stadion raksasa, hampir selalu ada jejak kecil dari masa lalu, jejak klub yang pernah percaya saat dunia belum melihat apa-apa. Sebut saja Sporting Lisbon. Klub asal Portugal ini mungkin tak setenar Real Madrid atau Manchester United, tapi akademinya telah mencetak beberapa nama paling mencolok dalam sejarah sepak bola modern. Di tengah atmosfer kota yang sederhana, Sporting membangun sistem pembinaan yang sabar, telaten, dan konsisten. Mereka tak hanya mencari kecepatan atau kekuatan fisik, tapi juga karakter, visi, dan mental juara. Dari sana, lahirlah Cristiano Ronaldo dan Luis Figo, 2 sosok yang membawa Portugal ke puncak dunia, dan yang jejaknya masih jadi panutan hingga hari ini. Lalu ada Southampton, klub Inggris yang sering dijuluki pabrik bakat oleh para pengamat. Meski sering harus menjual pemain terbaiknya demi bertahan secara finansial, mereka tetap menjadi tempat lahirnya talenta-talenta muda yang kelak bersinar di panggung Premier League,
bahkan Eropa. Di akademinya, anak-anak muda diberi ruang untuk jatuh dan bangun, untuk gagal dan tumbuh. Gareth Bale memulai karirnya di sini sebelum menjelma jadi mesin gol di Real Madrid. Begitu pula Luke Shaw yang kini menjadi bek andalan Manchester United dan timnas Inggris. Prancis pun punya kisah serupa. Saint-Étienne yang pernah berjaya di masa lalu tetap menjadi rumah bagi impian para pemain muda. Klub ini tidak hanya menawarkan pelatihan, tetapi juga lingkungan yang membentuk etika kerja dan kedewasaan. Di bawah bayang-bayang klub-klub raksasa seperti Paris dan Marseille, mereka bekerja diam-diam membentuk permata dari batu yang kasar. Bintang seperti Kurt Zouma dan William Saliba memulai langkah pertamanya di sini, menyerap nilai-nilai kerja keras dan kesabaran sebelum naik ke panggung utama sepak bola Eropa. Belanda, negeri kecil dengan semangat besar, punya banyak klub yang menjadikan pembinaan pemain sebagai identitas. Ajax Amsterdam adalah contoh paling menonjol, tapi Feyenoord dan AZ Alkmaar juga pantas mendapat sorotan. Mereka tidak sekadar mencetak pemain, tapi mengajarkan filosofi. Di akademi mereka, sepak bola bukan hanya tentang teknik, tapi tentang cara berpikir, membaca permainan, dan menjadi manusia yang bijak di dalam maupun di luar lapangan. Dari akademi mereka muncul nama Robin van Persie dan Georginio Wijnaldum, dua pemain yang dikenal bukan hanya karena keterampilan, tapi juga karakter dan ketajaman membaca permainan. Tak hanya Eropa Barat, negara-negara Balkan seperti Kroasia dan Serbia juga menyimpan banyak kisah hebat. Klub-klub seperti Dinamo Zagreb atau Partizan Belgrade, meski sering berhadapan dengan kendala finansial dan politik, tetap mampu melahirkan pemain-pemain yang akhirnya menjadi ikon dunia. Dalam keterbatasan, mereka belajar bertarung. Dalam krisis, mereka belajar bertahan. Luka Modric, maestro lini tengah Real Madrid, dan Joško Gvardiol, bek muda yang kini jadi incaran klub-klub top Eropa, sama-sama mengawali karir mereka di sana. Sementara itu di Serbia, Partizan Belgrade juga punya reputasi sebagai pencetak pemain berbakat. Strahinja Pavlovic dan Dusan Vlahovic adalah contoh nyata, dua pemain muda yang berkembang pesat dan kini bersinar di Liga Top Eropa membawa nama negaranya ke panggung global. Apa yang membuat klub-klub kecil ini istimewa bukan hanya hasil akhirnya, tapi prosesnya. Mereka bukan tempat yang nyaman, mereka tidak selalu menjanjikan trofi atau kemewahan. Tapi justru dalam kesederhanaan itulah talenta diuji, mental dibentuk, dan impian dipahat perlahan-lahan. Banyak dari pemain bintang dunia yang datang dari lingkungan seperti ini, tempat di mana sepak bola bukan soal popularitas, tapi soal pelarian dari kerasnya hidup. Bola menjadi alasan untuk terus berjalan, bahkan saat dunia terasa terlalu berat. Klub-klub kecil itulah yang menyediakan jalan. Mereka tahu tak semua anak punya kesempatan yang sama, tapi mereka percaya setiap anak punya potensi yang layak diberi kesempatan. Maka mereka membuka pintu, mereka membangun fondasi, mereka menciptakan lingkungan di mana mimpi tak dipandang sebelah mata. Dan di setiap bintang besar yang bersinar di panggung dunia, seringkali ada jejak klub kecil yang dulu mempercayainya ketika belum ada yang melihat. Jejak pelatih tua yang mengajarinya umpan pertama. Jejak lapangan becek yang jadi saksi semangatnya jatuh bangun. Jejak komunitas kecil yang dulu bersorak setiap kali namanya dipanggil. Kita sering terpesona pada cahaya panggung utama, tapi lupa pada lentera kecil yang dulu pertama kali menyalakannya. Maka, mari beri hormat pada klub-klub kecil. Mereka adalah akar dari pohon besar yang kita kagumi hari ini. Tanpa mereka, dunia sepak bola kehilangan denyut paling jujurnya.
Masih banyak kisah seperti ini yang patut disimak, ditelusuri, dan dibagikan. Karena sepak bola tak hanya tentang siapa yang juara, tapi siapa yang pernah percaya sejak awal. Mereka mungkin tak punya stadion besar, tapi mereka punya keberanian untuk bermimpi. Dan dari keberanian itulah lahir para legenda.